Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terjadi sebelum Imam Mahdi muncul. Seputar Imam Mahdi menarik banyak perhatian para cendekiawan dan pemikir muslim sepanjang zaman. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Yusuf bin Yahya Al-Maqdisi, At-Tuwajiri, Ismail Al-Muqaddam, dan ulama lainnya telah membahas panjang lebar siapa Imam Mahdi. Tema Al-Mahdi ini ternyata bukan saja banyak menarik minat para ulama membahasnya, akan tetapi orang-orang pun banyak mengaku sebagai pemimpin akhir zaman tersebut. Imam Al-Batsawi dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar menukil setidaknya sudah belasan bahkan puluhan orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tujuan pengakuan tersebut menurut beliau adalah untuk mendapat respon dari umat. Karena memang tak dinafikan, Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang semua kaum muslim wajib membaiatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Asma Ar-Rahabi dari Sauban, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya, walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. HR Ibnu Majah. Kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin suatu keniscayaan, karena 10 tanda kiamat besar tak akan terjadi sebelum kehadirannya. Namun tahun kemunculannya tidak seorang pun tahu. Tapi yang jelas, ia akan muncul di akhir zaman. Mengenai kemunculan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan tanda-tanda di dalam hadis-hadisnya. Di antara tanda-tanda tersebut ialah terjadinya kezaliman dan kejahatan di dunia ini selama 7 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. HR Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Al-Mahdi tidak akan keluar hingga jiwa-jiwa yang tak berdosa atau suci terbunuh. Apabila jiwa-jiwa suci itu terbunuh, maka penduduk langit dan bumi marah atas kematian mereka. Lalu orang-orang mendatangi Al-Mahdi. Mereka mengaraknya seperti seorang pengantin diarak kepada suaminya pada malam pesta pernikahannya. Musannif Abu Syaibah. Dari kesekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda-tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius oleh seorang cendekiawan muslim agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik ini. Tanda itu ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhilafaan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana, gempa, dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku. HR Abu Daud. Hadis di atas dijelaskan oleh hadis lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kecanggungan di antara manusia. HR Ahmad. Maka pertanda munculnya Imam Mahdi adalah terjadi guncangan atau gempa dan perselisihan, kesedihan antar manusia terlebih dahulu. Maka sebelum terjadi gempa dan perselisihan akan diawali dengan tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Kenapa khilafah harus di Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis merupakan benteng terakhir kaum muslimin. Selain itu, kota Madinah menuju fase kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Malik bin Yukhamir, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. HR Abu Daud. Syekh Ismail Muqaddam dan Al-Fiqi Asyirati Asyah menggarisbawahi bahwa Imam Al-Mahdi tidak akan muncul bila khilafah belum tegak di Baitul Maqdis.
khilafah tidak akan tegak jika Baitul Maqdis masih terjajah. Maka bagi beliau kemerdekaan Baitul Maqdis sudah seharusnya sebelum fase Al-Mahdi. Lebih jauh beliau menukil perkataan Syekh Syahid Hawa, negeri kaum Yahudi sekarang ini atau Israel akan berakhir. Berakhirnya itu bukan setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Jadi sikap para ulama dalam menyikapi kemunculan Imam Mahdi sangat jelas, yaitu diawali dengan munculnya beberapa tanda, dan di antara tanda-tanda tersebut ialah tegaknya khilafah di Baitul Maqdis. Maka oleh karenanya sungguh tidak berwibawa jika mengatakan kemunculan Imam Mahdi tanpa menyebutkan semua tanda-tanda tersebut, atau sangat tidak menjaga amanah ilmiah dengan hanya mengambil sepotong-sepotong hadis saja. Hammam bin Abdurrahim dan Muhammad Hammam menyebutkan, mengkaji hadis-hadis akhir zaman haruslah dikomparasikan terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan, karena hal itu akan menimbulkan kesalahan. Bahkan bukan itu saja, tanpa merujuk ke hadis-hadis Nabi dan pemahaman ulama bisa saja menyebabkan pemahaman keliru yang kemudian menimbulkan kesesatan. Ahli hikmah pernah berkata, "Man ana laulakum?" Siapa saya ini kalau bukan karena mereka? Maksudnya, siapalah kita kalau bukan karena ilmu para ulama terdahulu.